Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu lagi di dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara hari ini menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah online yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini. Kita berdoa supaya keadaan ini bisa lebih cepat lagi membaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai acara kita yang langsung kita siarkan dari JJ Studio yang ada di JJ Cafe di barat alun-alun Kota Tulungagung, saya mau mengajak kita berdoa sejenak supaya acara ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya ini. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami masih ada sampai saat ini, kami percaya Tuhan masih punya rencana. Kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pada sore hari menjelang malam hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau yang mengajari kami. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran langsung ini, biar Tuhan yang memimpin. Tuhan bukakan rahasia kebenaran-Mu kepada kami, sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Urapi setiap kami, berkati acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah menjadi berkat. Tidaklah harus kaya. Bapak Ibu, Tuhan berjanji bahwa kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan saya percaya kita keturunan Abraham secara rohani, kita pun harus jadi berkat bagi banyak orang. Tetapi saya sering menemukan orang berkata gini, Pak, saya untuk mikirin diri sendiri aja udah pusing. Moro-moro jadi berkat bagi orang lain. Kalau saya sudah cukup mapan, nantilah kalau saya penghasilan sudah lebih besar, saya akan jadi berkat. Bapak Ibu, saya temukan sepertinya tidak ada hubungan antara kekayaan dengan menjadi berkat. Karena menjadi berkat itu masalah hati. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita, dan saya percaya saudara sudah sering baca ini dan sudah sering dengar dikhotbahkan. Karena ini kisah yang sangat luar biasa di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Saya bacakan dengan cepat bagi kita semua karena memang agak banyak ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi
supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2006 yang lalu, seorang anak perempuan yang bernama Catherine Komela. Anak itu saat itu masih berumur 6 tahunan, saudara. Anak perempuan berumur sekitar 6 tahunan sedang menonton sebuah film dokumenter tentang negara Afrika. Lagi santai di depan TV, melihat TV, menonton film dokumenter tentang Afrika. Di acara televisi tersebut dikatakan bahwa setiap 30 detik ada seorang anak di Afrika yang meninggal karena malaria. Berarti setiap 30 detik, 1 menit berarti meninggal 2. 1 jam berarti meninggal 120 orang. Saudara bisa bayangkan satu hari berapa orang meninggal di Afrika karena kena malaria. Ketika dia melihat itu, Catherine sedang duduk di atas sofa. Dia mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya dia hitung 25, 26, 27, 28, 29, 30. Begitu dia hitung 30, dia berteriak kepada mamanya. Mama, dia bilang, ada seorang anak di Afrika lagi yang meninggal. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus lakukan sesuatu. Setiap 30 detik, 1 orang di Afrika meninggal. Ibunda dari Catherine juga tidak menolak tentu niat baik dari anaknya. Dia nggak mau melemahkan semangat anaknya. Lalu sang ibunda mencari berbagai informasi di internet tentang malaria, sambil dia mendidik anaknya tentang apa itu malaria. Lalu mama dari Catherine berkata bahwa malaria sangatlah menakutkan, nak. Anak-anak di Afrika yang terkena penyakit ini sangat mudah untuk meninggal. Catherine langsung bertanya, kenapa mereka bisa kena penyakit itu? Kenapa? Mamanya menjawab, malaria ditularkan lewat nyamuk. Sedangkan nyamuk di Afrika sangat banyak. Lalu Catherine bertanya lagi, terus solusinya bagaimana?
Mamanya menjelaskan bahwa sekarang ada sebuah kelambu yang telah direndam dengan insektisida untuk melindungi orang-orang dari gigitan nyamuk. Itulah jawaban dari mamanya. Untuk menghindari orang terkena penyakit malaria, sudah ada sebenarnya kelambu. Dan kelambu itu sudah direndam insektisida. Kalau begitu, mengapa mereka tidak pakai kelambu? Tanya Catherine penasaran. Maklum, anak yang masih umur 6 tahunan, rasa penasarannya tinggi, rasa tidak puasnya tinggi. Dia desak mamanya dengan pertanyaan itu. Kalau begitu, mengapa mereka tidak pakai kelambu? Mamanya menarik nafas dan menjawab anaknya yang masih kecil ini. Karena kelambu seperti itu terlalu mahal untuk mereka. Mereka tidak akan sanggup membelinya. Nggak sanggup, kata mamanya. Afrika negara yang miskin. Tidaklah mampu mereka membeli kelambu semahal itu. Catherine dengan serius menjawab, tidak bisa. Kita harus buat sesuatu. Kita nggak mungkin biarkan setiap 30 detik anak di Afrika meninggal karena malaria. Ini yang disampaikan oleh Catherine, anak 6 tahunan ini, kepada mamanya. Tapi mamanya hanya bisa tersenyum dan mengatakan, iya nak, seharusnya demikian. Satu saat, Bapak, Ibu, Saudara, mamanya mendapat telepon dari guru sekolah. Guru sekolah tempat Catherine belajar menelpon mamanya dan mengatakan kalau Catherine tidak menyerahkan uang untuk makanan kecil hari ini. Setiap hari mamanya menitipkan uang ke Catherine dan harus diserahkan ke gurunya untuk membeli jajan. Tentunya itu hal yang biasa, saudara. Tetapi kali itu Catherine tidak menyerahkan uangnya. Tidak menyerahkan. Mamanya kebingungan. Kemana uang disembunyikan anaknya? Biasanya anaknya rutin menyerahkan kepada gurunya. Tapi kali ini tidak. Mamanya dengan bijaksana menanyakan kepada Catherine, kenapa uang beli jajan tidak diserahkan kepada guru? Catherine kecil menjawab, Mama, kalau saya tidak makan snack setiap hari, tidak makan jajan setiap hari, dan tidak lagi beli boneka Barbie, apakah itu cukup untuk beli sebuah kelambu? Wow. Ternyata berita tentang kematian anak-anak yang meninggal setiap 30 detik di Afrika karena malaria itu cukup mengganggu hatinya Catherine. Sehingga dia rela mengorbankan uang jajannya dan uang yang dia pakai biasa untuk boneka Barbie. Dia tanya, kalau saya tidak makan snack setiap hari dan tidak lagi beli boneka Barbie, apakah itu cukup beli sebuah kelambu? Akhirnya mamanya mengerti niat hati anaknya. Ia pun pergi ke supermarket bersama Catherine dan membeli sebuah kelambu yang cukup untuk 4 orang. Setelah mereka membeli sebuah kelambu dari supermarket, kemudian mereka mencari sebuah organisasi amal, saudara, di Afrika untuk berusaha mengirimkan kelambu itu ke sana. Setelah mereka beli, tentu harus disalurkan lewat sebuah organisasi amal, saudara. Apalagi cuma 1 biji. Mereka pun menemukan sebuah organisasi amal yang bernama Nothing But Nets. Nothing But Nets. Dan organisasi ini memang mereka hanya menerima kelambu. Mereka tidak menerima yang lain untuk disalurkan buat
orang-orang yang ada di Afrika khusus hanya untuk menerima kelambu. Setelah Catherine mengirimkan kelambunya, ia mendapat sebuah surat tanda terima kasih yang di dalamnya dituliskan bahwa ia adalah pendonor termuda. Terang saja, usianya hampir 7 tahun saat itu, saudara. Catherine, pendonor kelambu termuda ke negara Afrika. Ia juga akan menerima sebuah penghargaan jika mengirimkan 10 buah kelambu. Jadi sama organisasi tersebut, dia kasih iming-iming kepada Catherine, kalau kamu bisa kirim 10 kelambu, kami akan kasih penghargaan buat kamu. Sejak saat itu, saudara, setiap akhir pekan, Catherine menghabiskan waktunya untuk menjual buku bekas dan baju bekas serta mainan bekas miliknya untuk beli kelambu. Mungkin selama ini dia punya banyak persediaan buku bekas, pakaian bekas, dan juga mainan bekas. Dia juallah ini untuk membeli kelambu yang akan dia kirimkan ke Afrika. Dan setiap ia menjual, saudara, ia menuliskan tanda terima kasih kepada setiap orang yang membeli barang bekas miliknya. Dan setiap lembarnya, di dalam ucapan terima kasih itu, dia menulis sebuah tulisan seperti ini. Atas namamulah kami membeli sebuah kelambu bagi anak-anak di Afrika. Wow. Sebuah ide yang luar biasa, saudara. Atas namamulah kami membeli sebuah kelambu bagi anak-anak di Afrika. Hal ini membuat kagum para tetangganya. Setelah berhasil menyumbang beberapa kelambu, organisasi amal tadi pun menyebut Catherine sebagai duta kelambu. Seorang anak kecil yang lebih kurang 7 tahun, 6 lebih, saudara. Dia diangkat menjadi duta kelambu. Perlahan-lahan Catherine mulai dikenal oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan Catherine mulai diundang untuk menjadi pembicara bagi kegiatan amalnya, saudara. Ternyata ketika dia diundang untuk jadi pembicara, hanya dalam waktu 3 menit, saudara, ia berhasil mengumpulkan 800 US dollar. Saudara bayangkan 800 US dollar kalau dirupiahkan itu berapa sekarang, saudara ya? Kalau kali 10.000 aja sudah 8 juta, saudara ya. Kalau 14.000, nah, tinggal hitung, saudara. Hanya 3 menit. Niat tulus dari dia, belas kasihan dia kepada orang-orang di Afrika itu luar biasa hasilnya. Ia pun mulai pergi ke banyak tempat untuk menceritakan kegiatan amalnya. Di usianya yang ke-6 tahun, lebih kurang 6-7 tahun, saudara, Catherine telah berhasil mengumpulkan 6.318 US dollar. 6.318 US dollar. Anak umur 6 tahun. Kalau dikalikan 14.000 dirupiahkan sekarang lebih kurang 88.452.000. Anak 6 tahun. Dia sudah bisa mengumpulkan untuk kegiatan amal, memenuhi kelambu untuk anak-anak di Afrika. Namun hal yang membuat namanya melejit, saudara, ada sebuah peristiwa yang membuat Catherine ini menjadi melejit namanya.
ketika ia melihat David Beckham mengiklankan sebuah organisasi amal yang menyumbang kelambu. Ternyata David Beckham pun punya kegiatan untuk itu. Dan ketika dia lihat David Beckham mengiklankan sebuah organisasi amal yang menyumbangkan kelambu, Catherine menuliskan surat ucapan terima kasih kepada Beckham. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu siapa Beckham. Beckham adalah kapten nasional Inggris sepak bola, saudara. Dia tulis surat dan dia bilang terima kasih sudah membantu anak-anak yang ada di Afrika untuk menyediakan kelambu, dia bilang. Ternyata saudara, Beckham memposting ucapan terima kasihnya, terima kasih dari Catherine di internet. Surat dari Catherine, ucapan terima kasih itu diposting oleh David Beckham. Dan itulah yang membuat anak kecil ini dikenal di seluruh dunia. Luar biasa caranya Tuhan untuk mengangkat anak ini, saudara. Tahun 2007, berarti lebih kurang setahun setelah dia bergerak, saudara, Catherine juga menerima sebuah ucapan terima kasih dari anak-anak Domestika. Domestika itu sebuah kota atau sebuah desa di Afrika, saudara. Sebuah suku di sana. Catherine menerima surat dan isi suratnya seperti ini, saudara. Terima kasih atas kelambumu. Kami melihat fotomu. Semua orang mengatakan kamu sangat cantik. Wow. Jawaban yang sangat indah bagi seorang anak kecil. Surat ini semakin mendorong Catherine untuk melakukan lebih banyak lagi hal buat Afrika, saudara. Melihat respon orang-orang dari Domestika ini, dia semakin bersemangat untuk membantu orang-orang yang ada di Afrika. Berikutnya, Catherine dan anggota tim lainnya. Tentu dia sudah mulai punya tim, saudara ya. Anak yang umur 7 tahun ini sudah memimpin sebuah tim. Punya ide yang cemerlang. Catherine dan timnya menuliskan 100 surat kepada orang-orang kaya yang terdaftar di Forbes. Forbes ini majalah yang selalu mendata orang-orang terkaya di dunia, saudara. Jadi mereka lihat siapa kira-kira yang orang-orang terkaya di dunia. Catherine dan timnya menulis 100 surat, saudara. Termasuk mereka tulis surat kepada Bill Gates. Saat itu Bill Gates orang terkaya salah satu di dunia. Mereka tulis surat kepada Bill Gates dan Catherine menulis seperti gini. Kepada Pak Bill Gates, kalau tidak ada kelambu, akan meninggal karena serangan malaria. Mereka nggak punya uang. Aku mendengar banyak uang pada Anda. Bahasanya cukup sederhana. Kalau tidak ada kelambu, maka anak-anak di Afrika akan meninggal karena serangan malaria. Mereka nggak punya uang. Aku dengar bahwa banyak uang ada pada Anda. Setelah membaca surat itu, saudara, ternyata hatinya Bill Gates itu tersentuh, saudara. Dan Bill Gates menyumbang 13 juta US dollar untuk membeli kelambu yang digerakkan oleh seorang anak berumur 7 tahun. 13 juta US dollar lebih kurang segitulah. Segitu, saudara.
Dia sumbangkan kepada organisasi amal kelambu tersebut, di mana Catherine ini menjadi dutanya, saudara. Bill Gates sendiri mengatakan seperti ini. Tidak mungkin untuk tidak mendonor untuk hal ini. Tidak mungkin. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mendonor. Dan Catherine pun membuat film dokumenter untuk amal. Dan Catherine dan ibunya pergi ke Afrika untuk melihat sendiri anak-anak di desa domestika. Bapak Ibu, ini kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa bagaimana seorang anak kecil, umurnya lebih kurang 6 tahun, dunia untuk menyelamatkan jutaan orang yang ada di Afrika. Anak kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita melihat hal-hal yang kecil untuk membuat perkara-perkara besar. Seringkali Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, Dia mulai dari hal-hal yang kecil, sederhana, lemah, bahkan gak dianggap. Artinya kalaupun saudara saat ini merasa bahwa saudara orang yang lemah, bukan orang yang kaya, bukan orang yang hebat, sadarilah bahwa Tuhan bisa pakai kita. Dari perikop yang kita baca tadi saudara di dalam Alkitab, yang kita temukan di dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 tadi. Itu kisah yang sangat menarik saudara. Sangat menarik. Saat itu Tuhan Yesus mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh. Kepalanya dipenggal. Dan Tuhan Yesus ingin menyendiri, saudara. Sebenarnya dia ingin menyendiri. Tetapi ternyata, saudara, ketika dia menyendiri, orang sudah banyak mengikuti Tuhan Yesus. Sudah ada lebih dari 5.000 orang menunggu Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus tidak mau mengecewakan orang-orang yang datang kepada dia. Sekalipun sebenarnya sendiri. Dari sini bisa kita ambil pelajaran. Selama kita mau datang sama Tuhan, Tuhan akan menyambut kita. Tuhan pasti menyambut kita. Jangan pernah enggan datang sama Tuhan. Mungkin saudara berkata, aduh saya ini orang yang paling berdosa. Aduh saya ini orang yang tidak layak. No, Tuhan tetap menerima kita. Dan Tuhan Yesus mulai membuat mujizat, menyembuhkan sambil mengajar saudara. Sambil mengajar. Dan yang diajar oleh Tuhan Yesus saat itu ada 5.000 orang, lebih kurang 5.000 orang laki-laki, plus perempuan, plus anak-anak. Artinya bisa jadi jumlahnya 10.000, bahkan lebih. Mereka serius melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Sedemikian hausnya mereka terhadap kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Ternyata Tuhan Yesus mengajar sudah hampir malam, saudara. Hampir malam. Mungkin mereka pun tidak sadar bahwa mereka sedang lapar. Melihat bahwa ini sudah malam, sekian banyak orang, murid-muridnya mulai gelisah, saudara. Mulai gelisah. Karena bagaimanapun ini sudah waktunya jam makan malam, saudara. Udah waktunya jam makan malam. Bagaimana untuk menyediakan catering dalam waktu singkat untuk 5.000 sampai 10.000 orang?
Lalu murid-murid memberikan ide kepada Tuhan Yesus. Dan kayak ide yang cemerlang, tapi sebenarnya ini cara untuk murid-murid untuk menghindar, saudara, atas tanggung jawab. Mereka bilang, "Guru, suruhlah mereka pergi ke desa-desa cari makan. Karena kalau sampai mereka gak makan, mereka bisa pingsan, saudara." Jawab. Akhirnya murid-murid pun bilang, "Guru, suruh mereka pergi." Karena di situ ada anak-anak, ada perempuan, ada laki-laki, orang dewasa, saudara. Ini kalau nggak cepat-cepat disuruh pergi, mereka kelaparan. Ini demo bahaya ini. Tapi menarik jawaban Tuhan Yesus, saudara. Menarik sekali, menarik. Mungkin jawaban ini tidak pernah dipikirkan oleh murid-murid. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, kamu harus memberi mereka makan. Mungkin Petrus spontan bilang gini, "What? Ngasih mereka makan? Catering mana yang bisa menyediakan makanan untuk 5.000 orang dalam waktu sekejap? Dari mana duitnya?" Wow. Murid-murid kaget, saudara. Tuhan Yesus bilang, kamu harus kasih mereka makan. Saya percaya, saudara, ketika Tuhan suruh itu, Tuhan tidak iseng. Tapi itu sesuatu yang gak mungkin dilakukan. Memberi 5.000 orang laki-laki beserta perempuan dan anak-anak makan. Kalau kita sekarang ini, saudara, catering, kita minta menyediakan segitu sekejap, manalah mungkin. Manalah mungkin. Dan uangnya pasti besar. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Perhatikan. Tuhan tidak akan menyuruh kita melakukan sesuatu kalau Dia tidak sertai. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuhan tidak akan suruh kita melakukan sesuatu tanpa Dia menyertai. Ada satu kalimat yang menarik hati saya, saudara. Ada satu kalimat yang menarik hati saya. Di ayat 14 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang-orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu, belas kasihan inilah yang menggerakkan Tuhan Yesus. Masihkah belas kasihan ini menggerakkan hidup kita, saudara? Hari-hari ini dunia sedang dilanda bencana pandemi COVID-19. Indonesia tidak luput. Ada banyak orang yang hari-hari ini hidup di dalam ketakutan. Ada banyak orang hari-hari ini hidup di dalam kelaparan. Ada banyak orang hari-hari ini hidup dalam kesepian. Masihkah kita anak-anak Tuhan punya belas kasihan? Masihkah kita anak-anak Tuhan punya belas kasihan? Belas kasihan itulah yang akan menggerakkan mujizat. Belas kasihan itu. Bapak Ibu, atau kita hanya berpikir, saya aja susah kok. Saya aja susah kok. Moro-moro jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi berkat? Apa yang membuat Catherine sampai sedemikiannya, saudara? Karena dia punya belas kasihan kepada anak-anak yang ada di Afrika. Begitu Catherine mendengar ada satu anak mati dalam 30 detik di Afrika karena malaria, itu menggoncang hatinya, menghancurkan hatinya, sehingga dia berbelas kasihan. Tuhan Yesus itu pribadi yang mudah berbelas kasihan. Masihkah kita anak-anak Tuhan mudah berbelas kasihan? Ada beberapa hal yang saya temukan, yang saya pelajari dari kisah ini, saudara. Bagaimana caranya agar kita ini di tengah-tengah keterbatasan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya di tengah-tengah keterbatasan kita ini Tuhan tetap mau pakai kita untuk menjadi berkat. Modal yang terpenting miliki dulu belas kasihan. Dan saudara tidak akan memiliki belas kasihan itu kalau saudara tidak intim dengan Tuhan. Saudara dan saya tidak akan memiliki belas kasihan itu kalau kita tidak merasakan hatinya Tuhan tentunya. Setelah kita memiliki belas kasihan itu, saudara, yang dihasilkan dari keintiman dengan Tuhan, merasakan isi hatinya Tuhan, langkahnya adalah percayalah. Kalau Tuhan yang suruh kita melakukan, Tuhan pasti mampukan. Jangan pesimis dulu, saudara. Jangan pesimis dulu. Jangan pesimis dulu. Kalau Tuhan gerakkan saudara melakukan sesuatu, jangan pesimis. Jangan lihat keadaan kita. Lihatlah kebesaran Tuhan yang sanggup memakai saudara dan saya. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, tentu kita nggak mungkin bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memakai kita di tengah-tengah keterbatasan kita. Yang kedua, saudara, mari kita belajar menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Saudara cuma punya talenta, pekerjaan, mungkin cuma punya uang sedikit. Serahkan kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang memakai. Ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, Tuhan hanya tanya, apa yang ada padamu? Cuman 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan itu cukup bagi Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Mungkin kau berkata, Pak, gajiku cuma sekian, penghasilanku cuma sekian. Bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku rindu dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Rindu menjadi berkat. Bawa kepada Tuhan. Kalau itu sudah di tangan Tuhan, saudara, itu akan berlipat ganda. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan artinya gimana, Kak? Izinkan Tuhan memimpin kita untuk menggunakan berkat yang ada pada kita. Oleh karena itu, saudara, biasakanlah kalau saudara menerima berkat, jangan langsung berpikir beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Belajarlah bertanya, Tuhan, ini berkat buat apa? Buat apa berkat ini? Berapa yang boleh kami pakai? Berapa yang boleh kami makan? Berapa yang boleh kami pakai untuk memberkati banyak orang? Saya dan istri membiasakan ini, saudara, sejak kami pertama kali menikah.
Dan puji Tuhan, sampai saat ini kami dipakai oleh Tuhan untuk membantu membiayai sekolah beberapa orang, saudara. Saya tidak perlu sebutkan berapa jumlahnya. Di tengah-tengah keterbatasan, kami masih bisa dipakai untuk memberkati, menyekolahkan beberapa orang, dan sebagian mereka tinggal di rumah kami. Kami tampung, saudara. Hidup bersama dengan kami. Bukan karena banyak uang, tetapi hati yang rindu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Maka Tuhan sendiri yang akan menyediakan, saudara. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini milik kita, saudara. Jadi kita merasa berhak sesuka hati kita memakai hidup kita. Yang ketiga, belajarlah taat pada apa yang Tuhan suruh. Ketika Tuhan tanya, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan, serahkan kepada saya, kata Tuhan. Habis itu Tuhan suruh mereka duduk, saudara. Saudara, ketaatan penting. Menyuruh duduk 5.000 orang gak mudah, saudara. Menyuruh 5.000 orang duduk tertib itu gak mudah. Gak mudah. Perlu ketaatan. Perlu ketaatan. Saudara bayangkan, ketika roti itu dibagi, orang yang dapat bagian terakhir, itu hatinya deg-degser loh. Masih ada nggak jatah saya? Masih ada nggak jatah saya? Masih ada nggak jatah saya? Tapi mereka tetap sabar menunggu dengan tertib dan taat. Kalau yang dapat di awal-awal mah enak, saudara. Tapi yang dapat terakhir, saudara, itu nggak mudah. Tapi kita perlu sabar menunggu. Kita perlu taat, saudara. Kita perlu setia. Baru mujizat itu terjadi. Dan yang terakhir, perlu kesehatian. Kerjasama tim. Tuhan Yesus yang membuat mujizat. Kan, Catherine bisa seperti ini karena dia bekerja sama. Dia bekerja sama dengan mamanya. Mereka berdua bekerja sama dengan badan amal, saudara. Bekerja sama dengan majalah, dengan pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya. Kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan dan kita dipakai berdampak bagi banyak orang, perlunya kerjasama, saudara. Untuk kerjasama ini diperlukan kerendahan hati. Diperlukan, saudara, apa? Saling menghargai. Diperlukan apa, saudara? Diperlukan untuk tidak egois. Sering saya temukan, saudara, bukan Tuhan gak bisa pakai, tapi tidak ada kesehatian. Orang mulai punya kepentingan pribadi lepas pribadi. Motivasi yang gak benar. Mari, siapapun kita, apapun keberadaan kita, saya percaya, untuk kita bisa menjadi berkat, kita tidak harus kaya. Saudara bisa dipakai Tuhan. Asal kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita belajar taat kepada Tuhan, dan kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, saudara. Hari-hari ini dibutuhkan orang-orang yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi mau dipakai Tuhan untuk saluran kasih Tuhan bagi banyak orang. Saya berharap saudara dan saya berkata, saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kalau dengan 5 roti dan 2 ikan, Engkau mampu memakainya untuk menjadi berkat, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Beri kami hati yang berbelas kasihan, Tuhan. Hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Hati yang mau berbagi. Hati yang mau, Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Apapun keberadaan anak, mungkin mereka pun saat ini, Tuhan,
hidup cukup atau pas-pasan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika hidup kami di tangan Tuhan, Engkau akan pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran langsung ini Bapa. Pakai setiap mereka menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah keberadaan mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan. Pakai mereka lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur buat renungan pada sore hari ini. Kami terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Kami percaya. Kami percaya. Belas pulihkan Indonesia. Buka mata hati dan pikiran kami seluruh penduduk Indonesia. Dan menerima keajaiban kasih Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati para menteri. Berkati staf-stafnya semua sampai ke barisan yang paling bawah Tuhan. Berkati para gubernur. Berkati wali kota. Para bupati, camat, lurah, kepala desa, semua pegawai negeri sipil. Orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola bangsa ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Hikmat bijaksana takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Segala rancangan-rancangan orang jahat, rancangan orang fasik atas bangsa ini, biar digagalkan dalam nama Yesus. Bebaskan bangsa ini dari pandemi COVID-19 ini. Pulihkan ekonomi bangsa ini Tuhan. Pulihkan Tuhan. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan di bangsa ini. Berikan hikmat bijaksana kekuatan kepada mereka. Lindungi keluarga mereka. Kami juga berdoa khusus buat para medis. Semua dokter. Semua perawat. Semua orang-orang yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas. Yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Engkau lindungi. Engkau jagai mereka. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Lindungi keluarga mereka. Tolong mereka Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang di bangsa ini yang dinyatakan positif COVID-19. Tolong mereka Tuhan. Nyatakan mujizat pertolongan-Mu. Sembuhkan mereka. Terima kasih. Kami bersyukur buat Indonesia. Kami percaya bangsa ini, bangsa yang diberkati Tuhan. Berkati JJKV tempat ini Tuhan. Di mana suara kebenaran-Mu disampaikan. Biar Tuhan yang memberkati. Apa saja Tuhan buat berhasil. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Sampai bertemu besok jam 6 sore. Di acara yang sama. Dengan tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.